Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igna Nur Latifah dengan NIM 11920700031. Saya dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan kepribadian guru akan membahas materi mengenai kompetensi kepribadian guru. Adapun sebab yang akan saya bahas yakni materi mengenai pentingnya kompetensi kepribadian guru. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Untuk itu mari kita bahas terlebih dahulu materi mengenai kompetensi pendidik. Kompetensi dasar menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 yakni terdiri dari 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Poin yang pertama yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman seorang guru terhadap peserta didik untuk mengelola kelas. Kompetensi ini mutlak harus dikuasai oleh seorang pendidik untuk menentukan berhasil atau tidaknya peserta didiknya dalam kegiatan. Selain itu, guru juga dituntut untuk mampu memahami karakteristik masing-masing peserta didik, mampu mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran, mampu mengembangkan kurikulum, dan mampu memberikan kegiatan yang mendidik. Poin selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik karena dengan memiliki kepribadian yang baik akan menjadi panutan bagi siswanya dan masyarakat sekitarnya. Adapun kompetensi kepribadian meliputi attitude atau sikap, ada nilai-nilai, ada kepribadian dan sebagai elemen perilaku. Adapun dari kompetensi kepribadian yang diharapkan yakni terdapat banyak sekali ya, diantaranya ada beriman dan bertakwa kepada Allah, percaya pada diri sendiri, tenggang rasa dan toleran, bersikap terbuka dan demokratis, sabar dalam menghadapi profesi keguruan, mengembangkan diri bagi kemajuan profesi, dan lain-lainnya. Pokoknya guru itu dituntut memiliki kepribadian yang baik supaya jadi panutan bagi peserta didiknya. Poin selanjutnya yakni ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta tugas mengarahkan peserta didiknya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun kompetensi yang diharapkan yakni ada penguasaan bahan ajar peserta didik, pengelolaan program pembelajaran, pengelolaan kelas, pengelolaan media dan sumber belajar, dan lain-lainnya, pokoknya mengenai pengelolaan di sekolah. Poin selanjutnya ada kompetensi sosial. Guru merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki misi kemanusiaan karena mendidik bertugas memanusiakan manusia. Selain itu, guru juga merupakan panutan dan contoh bagi peserta didiknya. Kompetensi sosial ini erat kaitannya dengan kemampuan seorang pendidik dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Beberapa kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni ada terampil berkomunikasi dengan peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan sebuah komitmen, pandai bergaul dengan kawan kerja dan mitra pendidikan, serta memahami dunia sekitarnya. Selanjutnya, pentingnya kompetensi kepribadian guru dalam pendidikan. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi bagi peserta didiknya. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. Oleh karenanya, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai seperti yang telah dijelaskan minimal yang 4 tadi ya. Bahkan kompetensi ini melandasi atau
menjadi landasan utama bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Zainuddin dalam sebuah bukunya mengemukakan pendapat Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin yang melukiskan betapa pentingnya kepribadian bagi seorang pendidik, yang berbunyi seperti ini. Seorang guru mengamalkan ilmunya, lalu perkataannya jangan membohongi perbuatannya, karena itu dapat dilihat dengan mata hati, sedangkan perbuatan dapat dilihat dengan mata kepala, padahal yang mempunyai mata kepala adalah lebih banyak. Nah, dari statement Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan, perilaku akhlak, dan kepribadian seorang pendidik adalah bagian yang sangat penting bagi seorang guru. Ia akan dijadikan sebagai tauladan dan contoh bagi murid-muridnya, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru merupakan pendidik profesional yang bertugas mengembangkan kepribadian peserta didik atau karakter peserta didik. Penguasaan kompetensi yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya dalam pengembangan karakter peserta didiknya. Dengan menampilkan sebagai sosok yang dapat digugu dan ditiru, secara psikologi, anak akan cenderung merasa yakin dengan apa yang akan dan sedang diajarkan kepadanya. Sebagai contoh, hendak memberikan pembelajaran mengenai kasih sayang. Tetapi secara sadar atau tidak sadar, guru tersebut mudah marah dan bersikap kasar. Nah, maka dari sikap seorang pendidik tersebut akan melekat kepada peserta didiknya adalah sikap yang tidak baiknya, karena hal tersebut lebih berkesan dan tertanam dalam sistem pemikiran dan keyakinannya. Akhir-akhir ini, peranan seorang guru banyak menjadi sorotan bagi masyarakat, di mana seorang guru yang diharapkan dapat menjadi suri tauladan sekaligus sebagai orang tua bagi peserta didiknya di sekolah justru bertindak semena-mena. Sebagai contoh, kasus pemukulan terhadap siswa yang terjadi di salah satu sekolah di Blitar misalnya. Guru melakukan pemukulan terhadap 3 siswanya karena mereka terlambat dan mengakibatkan para siswa tersebut merasa diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Karena hal tersebut, kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa mencari beritanya, banyak di situs-situs web ya. Dari hal tersebut merupakan salah satu contoh kurangnya kesadaran seorang guru terhadap perannya sebagai pendidik. Untuk itulah, kepribadian seorang guru menjadi sangat penting. Di masyarakat, kepribadian guru masih sangat dianggap hal yang sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogi atau profesional. Apabila terhadap seorang guru yang melakukan hal tercela atau pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat atau masyarakat cenderung akan lebih cepat beraksi. Hal tersebut dapat berakibat terhadap merosotnya wibawa seorang guru yang bersangkutan dan kepercayaan masyarakat terhadap institut sekolah tempatnya bekerja. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, terlihatlah bahwa begitu pentingnya penguasaan kepribadian bagi seorang guru. Meskipun demikian, dalam tataran realita, upaya pengembangan profesi guru yang berkaitan dengan penguatan kompetensi kepribadian tampaknya masih relatif terbatas dan cenderung lebih mengedepankan pengembangan kompetensi pedagogik dan akademik. Lihat saja, dalam berbagai pelatihan guru, materi yang banyak dikupas cenderung lebih bersifat penguasaan kompetensi pedagogik dan akademik. Begitu juga kebijakan pemerintahan dalam uji kompetensi guru dan penilaian kinerja guru lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pedagogik dan akademik. Sedangkan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi kepribadian seolah-olah dikembalikan lagi kepada pribadinya masing-masing dan menjadi urusan pribadi masing-masing. Oleh sebab itu, kita sebagai calon pendidik harusnya menyadari betapa pentingnya kepribadian bagi seorang guru dan kita harus menguasai kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang guru. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.